Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Fahmi Idris, NIM F1B020129 dengan mata kuliah Teknopreneurship kelas C. Dosen pengampunya Pak Sultan STMT Teknik Elektro Universitas Mataram. Memilih produk yang portable merupakan langkah pertama dan utama bagi teknoprener untuk menuju kesuksesan dalam mendirikan usaha baru, menghasilkan produk baru, mampu produk yang inovatif. Sudah banyak contoh nyata yang telah membuktikan hal tersebut. Bahkan Murphy setelah melakukan studi tentang keberhasilan dan kegagalan bisnis, menyimpulkan bahwa kunci emas untuk sukses adalah melakukan bisnis yang tepat pada saat tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penentukan jenis produk, barang, maupun jasa yang akan diproduksi berusaha tepat, menguntungkan portable, dan dihasilkan pada saat yang tepat, saat konsumen membutuhkan. Dengan demikian, langkah penting untuk mencapai sukses telah kita pahami. Namun demikian, ada pendapat sederhana yang menyatakan bahwa cipta sukses tidaklah mudah. Hal ini terlihat sedikit ide-ide mampu menghasilkan kesuksesan bagi pendiri usaha baru. Bahkan kita produk baru, misalnya produk inovasi, yang dikenalkan oleh pengusaha yang sudah mampu pun masih sering mengalami kegagalan. Majalah Business Week dalam suatu diskusi yang dilakukan oleh A.T. Kearney Inc. menegaskan adanya suatu risiko ketika kita melakukan inovasi produk. Sebagian hasil diskusi tersebut adalah jika suatu perusahaan mengeluarkan segala kemampuan maksimalnya dalam berinovasi, maka produk baru yang dipasarkan pada pasar baru hanya akan mempengaruhi 1 orang dari 20 orang yang ada. Hal ini mungkin disebabkan karena orang-orang di pasar baru tersebut masih menggunakan produk lama, buka kurung sejenis tutup kurung, yang sudah sering digunakan. Jika produk lama dipasarkan di pasar yang baru, hanya akan mengaruhi 1 orang dari 4 orang ada. Sedangkan apabila suatu produk baru dipasarkan pada pasar yang lama, akan mempengaruhi 1 orang atau 2 orang. Yang ada akhirnya, jika produk lama yang dipasarkan pada pasar yang lama akan dapat mengaruhi 1 orang dari 1 orang lain yang ada. Sebelum membahas metode mendapat ide-ide usaha, mungkin kita perlu menguji beberapa persyaratan yang harus dipengaruhi agar suatu produk menjadi sukses dalam usaha baru yang ada di diri kita. Persyaratan yang pertama dan terpenting adalah bahwa usaha baru tersebut haruslah mampu bersaing di pasar yang ada sehingga dapat bertahan. Kedua, berusaha mencari ide kriteria-kriteria ini. 1. Produk membutuhkan belum terlayani. 2. Memenuhi kebutuhan pasar di mana permintaan lebih supply. 3. Produk lebih unggul produk sejenis yang sudah ada. Pembuatan atau pemilihan produk baru dengan pertimbangan bahwa pemilihan produk yang digunakan lebih unggul dari produk sejenis yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara A. Peningkatan desain. Inovasi desain akan menghasilkan karakteristik dan performasi yang lebih baik dan kualitas serta keandalan yang meningkat sehingga mempunyai keunggulan yang kompetitif. B. Lebih murah, kemampuan untuk menghasilkan harga yang lebih kompetitif, namun hasil menggunakan prototipe yang diinginkan tergantung pada keunggulan kita dalam bidang produksi, distribusi, dan penjumlahan. Keunggulan tersebut misalnya kita dapat biaya, material, tenaga kerja, transportasi, fasilitas pajak, serta proteksi tarif dan pemerintah terutama terhadap barang impor. Ide potensial merupakan kunci sukses kita. Mungkin kita mengira hal tersebut merupakan hal yang sulit didapatkan. Bahkan ada beberapa orang yang mengklaim bahwa ide potensial tersebut hanya dapat disediakan oleh lembaga riset terpercaya. Ada beberapa alternatif untuk mendapatkan ide potensial. Karger dan Merdix menemukan 2 pendapat kunci medicine peluang ide ya usaha, yaitu 1. Identifikasi suatu kebutuhan beserta produk yang mampu memuaskan kebutuhan tersebut, atau 2. Mencari ide produknya dan pikiran cara mengembangkan kebutuhan yang dipenuhi oleh produk tersebut. Ada 2 metode melakukan hal tersebut di atas. 1. Mengidentifikasi kebutuhan. Ide usaha dapat disimulasi muncul karena adanya inovasi yang mengandalkan adanya kebutuhan. Pendekatan ini membutuhkan data pertimbangan untuk dianalisis
Kebutuhan tersebut mungkin berupa suatu yang mahal atau hal terpenuhi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti bawah ini. 1. Mempelajari industri yang sudah ada. 2. Mengkaji input dan output industri. 3. Menganalisa tren, polasi, dan demografi. 3. Melakukan transaksi mengenai rencana pembangunan. 5. Mengaji tren ekonomi. 6. Analisa terhadap perubahan sosial. 7. Mengaji pengaruh aturan baru. Melakukan identifikasi kebutuhan adalah dalam rangka untuk menentukan ide yang berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan. Jadi harus dari sini kita cenderung untuk mendengarkan ide tersebut untuk menulis suatu alat semua. Kriteria yang telah kita sebelumnya banyak ide yang dapat kita munculkan, tetapi mungkin hanya sedikit yang lolos dari persyaratan awal. Namun demikian, logika semakin banyak ide yang dihasilkan, kesempatan untuk mendapatkan ide yang lebih baik akan semakin besar. Berikut adalah hal yang dilakukan untuk mendapatkan ide-ide bagus. 1. Investigasi material lokal dan sumber daya lain. 2. Mengaji peluang substitusi produk impor. 3. Keahlian tenaga kerja lokal. 4. Menggunakan teknologi baru. 5. Mendaftarkan tentang produk industri. 6. Menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Yang perlu diingat ketika menentukan ide produk seperti di atas, ketika juga harus memikirkan prospek pengembangan pasar atau kebutuhan terhadap produk tersebut. Market. Ukuran market pasar ada di sana memberikan estimasi segera pada sampai volume tertentu untuk mendukung operasi usaha. Estimasi penjualan tidak boleh didasarkan semata-mata ada estimasi jumlah konsumen potensial dan harapan kapasitas konsumsinya. Namun dianalisis berdasarkan faktor-faktor mempengaruhi penjumlahan, yaitu ukuran market, penjumlahan konsumen potensial. 2. Hubungan produk dengan kebutuhan. 3. Kekuatan dan domisi berkompetisi. 4. Hubungan harga kualitas dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi produk. 5. Persurpresan pelayanan. Karakteristik sistem penjumlahan dan distribusi usaha penjualan dibutuhkan kemungkinan ekspor. Potensi pertumbuhan pasar harus ada prospek pertumbuhan pasar dan tingkat pengambilan investasi yang tinggi. Prospek didapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu proyek peningkatan jumlah konsumen potensial, proyeksi peningkatan kebutuhan, peningkatan penerimaan konsumen terhadap produk, pembaruan produk, trik ekonomi yang berkaitan dengan konsumen, trik politik atau sosial yang berkaitan dengan konsumen, keunggulan kompetitif. Biaya. Faktor biaya produksi distribusi harus dapat berikan profil ketika suatu produk penjualan ada harga yang kompetitif. Proses perbandingan harusnya bertimbang faktor-faktor yang menyebabkan biaya menjadi lebih tinggi, yaitu 1. Biaya bahan baku. 2. Biaya tenaga kerja. 3. Biaya distribusi, misalnya biaya transformasi, pembelian barang yang berlebihan. Biaya penjualan, efisiensi proses produksi, biaya pelayanan, jaminan komplain konsumen, biaya hal patent dan lisensi. Resiko adalah tidak mungkin untuk melihat ke masa depan dengan kepastian dan berharap untuk menganggap resiko adalah suatu terpisah dari kewirausahaan. Namun demikian, kita dapat meningkatkan dari resiko yang tidak perlu. Faktor-faktor berikut ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkecil resiko, yaitu stabilitas pasar dalam siklus ekonomi, resiko teknologi, kompetisi impor, ukuran dan kekuatan kompetisi, resiko yang berkaitan dengan kualitas dan kendala, permintaan yang dapat direprediksi, biaya investasi awal, kemudian input dalam hal suplai dan harga, aturan-aturan yang berkaitan dengan investasi dan perekonomian yang dibutuhkan menghasilkan produktif, persyaratan penyimpanan, kebutuhan penyimpanan, desain yang eksklusif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, till next time, peace.